Sentimen amat sih kalian berdua ini. Jabatan yang seharusnya kalian emban itu untuk mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Cilegon, bukan mengayomi salah satu agama tertentu. Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sejarah bagi warga Cilegon. Bapak Wali Kota menolakkan pendirian gereja. Untuk menandatangani baik ketua terhadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik tombol like, komen, dan juga mohon bantuannya untuk di-share videonya. Terima kasih. Oke teman-teman, video saya kali ini saya mau menanggapi ada aksi dari duo pemimpin di Cilegon yang menurut saya sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang pemimpin. Di mana dua sosok dari pemimpin ini teman-teman, mereka ini ikut menandatangani penolakan pembangunan gereja di Cilegon. Kira-kira menurut teman-teman pantas atau tidak jika seorang pemimpin ikut menandatangani soal penolakan gereja? Kalau menurut pandangan saya sebagai pribadi, saya kira tidak pantas. Penolakan pembangunan gereja Maranatha di Cilegon teman-teman, ini menjadi bukti bahwa masih ada masalah intoleransi yang jelas-jelas terjadi di depan mata kita teman-teman. Tetapi saya merasa aneh bahwa pemimpin daerah yang seharusnya mendukung pembangunan gereja itu malah terlihat gagap dan tidak berani menyelesaikan masalah klasik ini teman-teman. Ya, ini terlihat dari apa yang dilakukan oleh Wali Kota Cilegon, Heldy Agustian, dan juga Wakil Wali Kotanya, Sanuji Penta Marta, yang justru ikut nimbrung menandatangani petisi penolakan pendirian gereja itu. Dan ini menurut saya sangat disayangkan. Sebagai pejabat daerah yang disumpah untuk setia dan menaati amanah konstitusi, yang di dalamnya tentu saja termasuk menjamin kebebasan setiap pemeluk agama untuk beribadah sesuai dengan keyakinan di tempat ibadahnya sendiri. Tetapi ini malah ikut-ikutan berkomplot dengan kelompok intoleran. Yang menjadi pertanyaan buat saya teman-teman, jangan-jangan ketika tanda tangan itu, si Heldy dan Sanuji ini lupa bahwa mereka ini adalah wali kota dan wakil wali kota Cilegon. Jangan sampai mereka ini berpikir bahwa mereka ini ketua ormas atau ketua kelompok apapun yang menentang pembangunan gereja di Cilegon. Ya, kita tahulah di setiap kali ada penolakan pembangunan gereja itu pasti akan ada alasan klasik yang muncul, mulai dari masalah perizinan, kemudian persetujuan dari warga. Lalu tidak jarang kita melihat ada spanduk yang berisi penolakan hingga aksi massa yang bertujuan untuk membuat
atau menimbulkan ketakutan dengan sedikit teror kepada pihak yang ingin membangun gereja itu, teman-teman. Alasan yang sama jika semisal diterapkan di daerah dengan mayoritas non-muslim terhadap pemeluk agama lain atau agama Islam, pasti akan menjadi ramai. Bahkan mungkin bisa menimbulkan bentrokan massa antar pemeluk agama karena merasa kepentingan itu dipersulit. Kita berbicara soal perizinan, teman-teman. Bagaimana jika kita belak-belakan dibuka izin pendirian rumah ibadah seperti musola dan juga masjid? Kira-kira ada berapa persen di setiap daerah yang belum memiliki izin resmi? Termasuk di Cilegon ya. Nah, jika lantas diminta menghentikan kegiatan ibadah sampai perizinan diurus, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Khusus untuk perkara ini yang terjadi di Cilegon, saya masih belum yakin bahwa negara kita ini serius dalam menangani persoalan perizinan rumah ibadah bagi kaum minoritas yang sudah berlangsung sejak lama di negara ini, teman-teman. Dan kalau kedua pemimpin daerah ini tidak sadar diri juga bahwa mereka ini mempunyai tanggung jawab dan amanah jabatan untuk menegakkan konstitusi dan menjembatani agar pembangunan gereja bisa dibukakan jalan, lebih baik mereka mundur saja tanpa perlu menunggu masa jabatannya mereka ini berakhir. Ini kan bikin malu-malu negara. Harus gentle seperti apa yang dilakukan oleh ketua DPR di salah satu daerah yang karena tidak hafal Pancasila lalu mundur secara terhormat. Ya cuman masalahnya apa mau atau apa mereka berani melakukannya ini? Karena jangan-jangan yang kemarin itu pas mereka tanda tangan, mereka justru malah ikut bangga menolak pendirian rumah ibadah orang Kristen. Sentimen amat sih kalian berdua ini. Jabatan yang seharusnya kalian emban itu untuk mengayomi seluruh masyarakat yang ada di Cilegon, bukan mengayomi salah satu agama tertentu. Dan saya kira tipe-tipe pemimpin seperti ini tidak layaklah untuk memimpin sebuah daerah. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silakan untuk di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.